Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azriani dengan NIM 10/1008. Di sini saya akan membahas tentang sejarah hukum pidana dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Aiman SHMH, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sejarah hukum pidana. Hukum pidana pada masa prasejarah. Pada masa kerajaan Nusantara, banyak kerajaan yang sudah mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam keputusan para raja ataupun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. Karena dimanapun manusia hidup, selama terdapat komunitas dan kelompok, maka akan ada hukum. Hukum pidana yang berlaku dahulu kala berbeda dengan hukum pidana modern. Hukum pada zaman dahulu kala belum memegang teguh prinsip kodifikasi. Aturan hukum lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan kerajaan. Hukum pidana adat berkembang sangat pesat dalam masyarakat. Hukum pidana yang berlaku saat itu belum mengenal unifikasi. Di setiap daerah berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda. Kerajaan besar macam Sriwijaya sampai dengan kerajaan Demak pun menerapkan aturan hukum pidana. Kitab peraturan seperti Undang-Undang Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kutara Manawa, dan Kitab Adidullah berlaku dalam masyarakat pada masa itu. Hukum pidana adat juga menjadi perangkat aturan pidana yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Nusantara. Hukum pidana pada periode ini banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan masyarakat. Agama mempunyai peranan dalam pembentukan hukum pidana di masa itu. Pidana potong tangan yang merupakan penyerapan dari konsep pidana Islam, serta konsep pembuktian yang harus lebih dari 3 orang menjadi bukti bahwa ajaran agama Islam mempengaruhi praktik hukum pidana tradisional pada saat itu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-menurun dan bercampur menjadi satu. Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya. Begitu juga hukum pidana adat Bali yang sangat pengaruh oleh ajaran-ajaran Hindu. Di samping hukum pidana adat mengalami persentuhan dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis. Aturan-aturan mengenai hukum pidana ini dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana ini di wilayah yang bersangkutan. Namun di beberapa wilayah adat di Nusantara, hukum adat yang terjaga ini telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh dikenal adanya Kitab Kuantara Derajat Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbol Cahaya yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali. Hukum pidana pada masa penjajahan Belanda. Sebagai diketahui dari tahun 1812 sampai tahun 1814, Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda. Pemerintahan Inggris diserah terimakan kepada Komisaris Jenderal yang dikirim dari Belanda. Dengan Regeneris Reglement 1815, dengan tambahan Suppletoire Instructus 23 September 1815, maka hukum dasar pemerintahan kolonial tercipta. Agar tidak terjadi kesenjangan peraturan, maka dikeluarkan Proklamasi 19 Agustus 1816 Tablet 1816 nomor 5 yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu semua peraturan-peraturan bekas pemerintahan Inggris tetap dipertahankan. Pada umumnya masih berlaku statuta Betawi yang baru. Dan untuk orang pribumi, hukum adat pidana masih diakui asal tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui dan perintah-perintah. Begitu pula undang-undang dari pemerintah kepada bangsa Indonesia diterapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada Tablet 1828 nomor 16.
Mereka dibagi atas dua golongan, yaitu yang dipidana kerja rantai dan yang dipidana kerja paksa. Yang terdiri atas yang diberi upah dan yang tidak diberi upah. Dalam prakteknya, pidana kerja dikenakan dengan 3 cara, yaitu kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan, kerja paksa dengan dirantas tetapi tidak dibuang, dan kerja paksa tanpa dirantai tapi dibuang. Dengan sendirinya semua peraturan terdahulu tidak lagi berlaku. KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa tersebut adalah salinan dari kode penal yang berlaku di negeri Belanda. Tapi berbeda dari sumbernya tersebut, yang berlaku di Indonesia terdiri hanya atas 2 suku, sedangkan kode penal terdiri dari atas 4 buku. KUHP yang berlaku bagi golongan Bumi Putra juga salinan dari KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa, tetapi diberi sanksi yang lebih berat sampai KUHP 1918 pun. Pidananya lebih berat daripada KUHP Belanda 1886. Oleh karena itu, perlu ditinjau secara sekilas lintas perkembangan kodifikasi di negeri Belanda. Pertama kali ada kodifikasi di bidang hukum pidana terjadi dengan adanya Criminal Wetboek for Cape Colony Holland 1809. Kitab Undang-Undang 1809 memuat ciri modern yang di dalamnya menurut VOC, yaitu pemberian kebebasan yang besar kepada hakim di dalam pemberian pidana, ketentuan-ketentuan khusus untuk pejabat remaja, dan penghapusan perampasan umum. Tapi kodifikasi ini umumnya singkat, karena masuknya Prancis dengan kode penalnya negeri Belanda pada tahun 1811. Sistem pidana ini dalam kode penal lain sekali jika dibanding dengan kodifikasi 1809. Diperkenalkan lagi perampasan umum dengan Gothic Baselight 11 Desember 1813. Diadakan beberapa perubahan, misalnya tentang perampasan umum, tapi diperkenalkan lagi dengan Gosling, dan pelaksanaan pidana mati dengan cara Francis Guitolin dengan anti penggantungan menurut sistem Belanda kuno. Belanda terus berusaha mengadakan perubahan-perubahan, juga mengusahakan KUHP nasional, tetapi tidak berhasil, kecuali perubahan-perubahan sebagian pidana sistem sel yang berlaku dengan Undang-Undang 28 Juni 1851 Staplet 68, diperluas dengan Undang-Undang 29 Juni 1894 Staplet 102, pidana badan dihapus, jumlah pidana mati dikurangi, sejumlah kejahatan dijadikan kejahatan ringan. Pidana terhadap percobaan diperingan dibanding dengan delik selesai. Kemudian 17 September 1870 Staplet 162, pidana mati dihapus. Berdasarkan asas koordinasi KUHP Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda. Semula direncanakan tetap ada 2 KUHP, masing-masing untuk golongan Eropa dan Bumi Putra. Setelah selesai kedua rancangan tersebut, Menteri Jajahan Belanda Mr. Inderbrook berpendapat sebaiknya hanya ada 1 KUHP di Hindia Belanda. Sesuai usul Mr. Inderbrook, maka dibentuklah komisi yang menyelesaikan tugasnya 1913 dengan KB tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 nomor 732. Lahirlah Wetboek van Schrijven voor Nederlandse Indie untuk seluruh golongan penduduk dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918. Peralihan dari masa dualisme, yaitu 2 macam WV Kuntup, 2 golongan dan penduduk menurut Jonkers lebih bersifat formil daripada material. Hukum pidana pada masa penjajahan Jepang. WVSI telah berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa Madura. Jadi hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintahan Belanda, misalnya penyebutan raja atau ratu, yang tidak berlaku lagi. Peraturan ini juga dikeluarkan di daerah selain Jawa dan Madura. Dibanding dengan hukum pidana material, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah. Karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Ini diatur dalam Osamu Serei nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Hukum pidana masa kemerdekaan sampai sekarang. Keadaan pada zaman kedudukan Jepang dipertahankan setelah sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku tanggal 18 Agustus 1945 untuk memperkuat aturan peralihan tersebut.
Maka Presiden mengeluarkan peraturan tanggal 10 Oktober 1945 yang dinamakan Peraturan Nomor 2. Barulah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 diadakan perubahan yang mendasari atas WVSI ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku mulai tahun 1946 ialah hukum pidana yang berlaku tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan disesuaikan dengan keadaan negara Republik Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht Nederlands Indië diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentulah harus diingat bahwa teks asli Wetboek van Strafrecht sampai kini masih dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penambahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah tentu dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang sering dipegang oleh pelaksana hukum adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia, yang corak ragamnya tergantung pada selera penerjemah. Sebagai sejarah perlu diingat bahwa Belanda pada tahun 1945 sampai 1949 kembali ke Indonesia menduduki beberapa wilayah. Untuk wilayah yang diduduki Belanda itu de facto tidak diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kecuali untuk wilayah Sumatera yang diduduki Belanda sesudah agresi militer 1. Ditetapkan bahwa peraturan lama masih tetap berlaku, Peraturan Republik Indonesia. Untuk daerah yang diduduki Belanda tersebut diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië yang diubah menjadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesia berdasarkan organisasi tanggal 21 September 1948. Stadblad 1948 nomor 224 mulai berlaku tanggal 22 September 1948 dan semua kata Nederlands Indië di dalam WVS diganti dengan Indonesia. Kalau pemerintah Republik Indonesia mengubah Wetboek van Strafrecht, maka Belanda juga melakukan perubahan-perubahan di dalam Wetboek van Strafrecht voor Indonesia. Dengan adanya perubahan dan penambahan dan perubahan, maka jumlah pasal dalam WVSI berakhir dengan 570, sedangkan KUHP hanya 569. Dengan adanya dua macam WVS yang berlaku di dua wilayah berbeda, ditambah perubahan dan penambahan yang berbeda pula menimbulkan keracauan dalam penerapannya. Terlebih dengan perubahan wilayah akibat agresi militer 1, penambahan wilayah kedudukan Belanda yang dengan perjanjian Renville 17 Januari 1948 disebut daerah Terra Nerlandinka. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, maka hilanglah dualisme berlakunya dua macam hukum pidana di Indonesia. Sekian materi sejarah hukum pidana dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.